Bismillahirrahmanirrahim. Berikan rahasia. Ini diantara kita saja ya. Ada satu amalan dalam Al-Quran yang kalau amalan ini dikerjakan bahkan oleh anak cucu kita, maka anak itu atau cucu itu dia akan jadi pemimpin keluarga besar kita di hari kiamat, di akhirat, menggandeng Anda semua ke surga. Anda berdoa, siapkan anak cucu dengan amalan ini. Ketika dia menjadikannya sebagai amalan, benar amalnya, maka dia diberikan oleh Allah kesempatan untuk menggandeng bapak ibunya, kakek neneknya, plus anak cucu keturunan dia pun masuk ke dalam surga. Amalan itu ada di Quran surah ke-13 ayat ke-23 sampai 24. Ditafsirkan nanti di Quran sendiri surah 35 Fatir ayat ke-32 sampai 33. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Nanti ada orang-orang ahli surga yang masuk surganya dimulai dari surga Aden. Masuk. Tapi dahsyatnya, dia akan masuk ke semua pintu surga. Pintu surga itu ada 8 di hadis Nabi. 8. Yang rajin puasa pintunya Ar-Rayyan. Ya, inna fil jannati di Sahih Al-Bukhari kitabus Shiyam. Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan. Di surga nanti ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Yadkhuluha as-shaimun, hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Fanada, maka dia berkata, aina as-shaimun, aina as-shaimun, mana orang yang puasa, mana orang yang puasa, mana yang rajin puasa, rajin puasa. Fa idza dakhaluhu ughliqa, kalau sudah masuk tutup rapat, tak ada orang bisa masuk lagi. Ahli tahajud tak puasa, tak bisa masuk. Ahli sedekah tak puasa, tak bisa masuk. Ini orang khusus nang puasa, bukan cuma Ramadan. Kalau Ramadan semua orang puasa. Senin dia puasa, Kamis dia puasa, Ayyamul Bid dia puasa. Nanti Dzulhijjah awal sampai tanggal 9 dia puasa juga, kejar. Semua ada puasa, dia kejar yang disyariatkan. Puasa Daud bahkan dia puasa. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Dia ikuti. Begitu masuk yang lain tak bisa. Dia tak bisa ngintip-ngintip, mau ngintip apa? Siapa kamu? Oh, saya pun dia puasa Daud, saya sholat Daud. Sholat Daud apa itu? Subuh sholat duhur tidak, asar sholat maghrib tidak, tak bisa. Ahli puasa. Ada babu tahajud, pintu tahajud. Dia yang masuk orang tahajud saja. Orang rajin puasa tak tahajud tak bisa masuk. Tak bisa masuk. Orang ini hanya tahajud, habis tahajud istighfar. Allahu Akbar, masuk surga. Bahkan tempatnya di taman surga. Ingin apa-apa Allah langsung berikan. Itu di Quran surah 51 ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa tinggalnya di taman surga. Ada komplek yang paling bagus dekat tamannya. Ada surga yang paling indah di tamannya. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Orang ini kalau ingin sesuatu Allah langsung yang berikan. Surga level biasa, mau minum, wildanun mukhalladun, perempuan dilayani pangeran surga, laki-laki dilayani bidadari surga, cantik gantengnya tak terlukiskan, jangan dibandingkan dengan hidup dunia. Di akwabi wa abadiqa wa ka'sin min ma'in. Kalau ingin minum, gelasnya beda dengan dunia, berkilauan emasnya, berkilauan berliannya, nampak bahkan pelayannya lu'lu' wal marjan. Kalau natap itu berkilauan seperti berlian dan cahaya-cahaya yang indah. Masya Allah. Itu surga biasa, tapi yang ini tidak, Allah langsung yang berikan. Ada tatap. Siapa mereka? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini orang ihsan. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang ini kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit saja tidurnya. Ya, kalau Allah sudah sampaikan jangan tambah, jangan kurangi. Kata Allah sedikit tidur, Anda tambah sedikit-sedikit tidur. Beda mana? Kurangi sedikitnya, tidur, hilang mana? Sedikit tidur, banyak tahajud, banyak bangun, lepas itu istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, ahli surga. Ada pintu sedekah, ada pintu infak. Dikasih surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Ada orang takwa yang akan mendapatkan rumah di surga seluas langit dan bumi. Silahkan mau maraton, mau sepedaan. Sini ada Tour de Singkarak sepedaan. Sana silahkan tur pakai sepeda. Ujungnya bumi, ujung langit.
Gak akan ketemu. Luas. Siapa mereka ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang senang infak saat di dunia. Infak. Dapat rumah seluas langit dan bumi. Tapi yang ini, yang tadi saya cakap di awal, beda dia. Dia akan masuk surga, semua pintu dia masuki dan disambut oleh semua malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Malaikat menyambut dia di setiap pintu surga dan mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar telah mengamalkan amalan saat di dunia. Ada orang sabar mengerjakan amalan ini, masuk surga, dikunjungi malaikat semua, masuk ke setiap pintu surga. Assalamualaikum ahli puasa. Pergi dulu ya. Assalamualaikum ahli tahajud. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum ahli sedekah. Saya naik dulu ya. Semakin naik. Karena nanti di hadis At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Nanti orang ini, saya bacakan hadisnya, akan diminta masuk surganya dengan membacakan kembali amalan yang saat dia bacakan di dunia. Di amalan dia saat di dunia diminta dikerjakan untuk masuk surganya. Di setiap dibacakan naik ke atas sampai tingkat yang paling tinggi. Setiap naik mengunjungi pengunjung surga, penghuni surga di pintu itu. Naik. Dahsyatnya, wa man salaha min abaihim, dia bisa gandeng bapak ibunya, kakek neneknya. Jadi pemimpin. Wa azwajihim, pasangannya. Kalau dia laki-laki, gandeng istrinya. Kalau dia perempuan, gandeng lelaki, suaminya. Ustaz, bagaimana kalau dia belum nikah? Kalau laki-laki gandeng bidadari, paling minimal 70 bidadari. Kalau perempuan pangeran surga. Jangan tatap saya, jauh beda. Jauh beda sekali, jauh. Indah, sama, pangeran surga beda, semua datang. Anak keturunannya ikut, wa dzurriyyati, bukan aulad. Kalau aulad anak langsung, dzurriyyah anak punya anak lagi sampai selesai. Semua masuk, dipimpin oleh orang ini. Siapa orang ini? Ahli Quran. Ahli Quran yang sibuk dengan amalan Qurannya saat di dunia. Dan jangan dikira itu cuma ustaz, tidak. Ada yang pejabat, ada diplomat, ada birokrat, ada pengusaha, ada pedagang, ada kalangan rakyat, ada pelajar. Bukankah Ali bin Abi Thalib ahli Quran dan beliau pengajar? Bukankah Abu Hurairah ahli Quran dan beliau seorang pelajar? Bukankah Amr bin As seorang ahli Quran dan beliau seorang birokrat? Bukankah Umar bin Khattab ahli Quran, beliau punya seorang pejabat? Bukankah Abdurrahman bin Auf seorang ahli Quran, beliau seorang pengusaha? Bukankah Muawiyah seorang ahli Quran, beliau seorang diplomat? Semua bisa menjadi itu semua. Dan dahsyatnya, sebelum naik ke surganya, turun langsung ayatnya. Quran surah ke-35 ayat 33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, sama persis kalimatnya, yuhallawna fiha min asawir. Ada orang masuk lewat surga Aden, ahli Quran, sebelum masuk kata Allah hiasi dulu dia dengan perhiasan. Bedakan dengan yang bukan ahli Quran. Maka dipakaikan jubah kehormatan, fayulbasu ilaihi libasal karamah, dipakaikan mahkota kehormatan tajul karamah, diberikan gelang-gelang emas indah, pakaiannya sutra, walibasuhum fiha harir, pakaiannya sutra, baru pimpin keluarganya, diparadukan kepada semua penduduk langit dan bumi. Ahli Quran. Faqra waqara fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Langsung Allah firmankan, kamu naik ke surga, dan sebelum naik bacakan Al-Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Jadi setiap dibacakan naik. Selesai bacaan, di situ tempat tinggalnya. Karena itu sebagian mengatakan ada nanti masuk surga menyesal. Kalau masuk neraka menyesal, biarkan saja. Ini masuk surga menyesal. Kenapa? Hafal 5 ayat, baca 5 ayat, sering khatam 5 ayat. Begitu sampai di situ, temannya naik 10 ayat naik ke atas. Dia kata, ya Allah, kenapa saya tak biasakan baca 10 ayat? Ada yang 10 ayat, temannya 20 ayat naik. Ya Allah, kenapa saya enggak 20 ayat sampai ke atas? Puncaknya hadir di situ. Karena itu saya duduk pengantar saya saat ini, karena tadi saya diminta tausiah. Tausiah itu singkat, padat, tepat. Paling lama 15 menit lah, itu tausiah namanya. Ya, setelah itu kita dialog. Karena itu jika ada peluang paling baik, jadilah ahli Quran. Ayo, mahasiswa yang ahli Quran, dosen yang ahli Quran, pejabat yang ahli Quran. Ahli Quran itu ternyata tidak harus hafal Quran, tapi orang yang sangat mencintai Al-Quran. Dan dia ada 3 golongan. 1, penghafal. 2, orang yang senang baca Al-Quran.
Dan yang ketiga, orang yang sedang mengkaji Al-Quran. Jikalau waktunya luas, saya terangkan tiga-tiganya ini, tapi saya tutup dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tercantum di Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima hadis ini dari seorang bernama Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari seorang bernama Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari seorang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, dan keduanya menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa yang disampaikan Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalau ingin jadi orang baik, kata Nabi, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan.